Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini hari Minggu 1 Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan 7 Juli 2024. Tema obrolan hari ini di channel obrolan Saiki, di channel Perspektif, alhamdulillah barusan setelah ada arisan keluarga, obrolan hari ini menghadirkan Al-Mukarrom Bapak Haji Nawawi Shahim. Beliau adalah salah seorang tokoh masyarakat Banten yang tinggal di kota Cilegon. Dan jabatan beliau adalah Komisaris PT Krakato Medika, jabatan terakhir. Dan beliau pernah menjadi anggota DPRD Kota Cilegon 2 periode di tahun 1999 sampai 2004 dan 2004 sampai 2009. Tema obrolan hari ini adalah mengenal Duriat untuk memperkokoh tali silaturahim masyarakat dunia, tidak hanya regional Indonesia tapi dunia. Dan beliau salah seorang pemerhati dan pakar sejarah. Kalau akhir-akhir ini ramai bicara tentang Duriat Habib, tapi beliau sudah lama lebih dulu bicara tentang sejarah asal-usul hubungan Banten dengan Kerajaan Champa Vietnam. Hadir di acara paparan sejarah tentang asal-usul sejarah hubungan Banten dengan Kerajaan Champa Vietnam. Dari ibu-ibu pengajian dan arisan keluarga di Jombang Wetan, Kota Cilegon. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita dengarkan kuliah umum tentang sejarah asal-usul hubungan Kerajaan Champa Vietnam sampai ke Banten dari Bapak Al-Mukarrom Haji Nawawi Shahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi ba'dah. Wa antasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqul ayah. Para pemirsa, mudah-mudahan pagi ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu pemirsa, mari sedikit mengulas tentang hubungan Kerajaan Islam Champa Vietnam dengan Kesultanan Banten bahkan Cilegon. Ini pada saat itu sejarah Kerajaan Champa di Vietnam itu awalnya dari kerajaan Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Lam At atau Lin Yi ya, pada abad kedua, pada 192 Masehi. Berubah kerajaan Hindu-Buddha Lam At atau Lin Yi ini berubah menjadi kerajaan Champa pada abad ke-14. Pada abad 14 kerajaan Champa berubah menjadi kerajaan Islam dari Raja Cheng Bongah pada tahun 1360 sampai dengan 1390 yang diislamkan oleh Sayyid Hussein Jumadil Kubro. Cheng Bongah berganti nama menjadi Sultan Zainal Abidin, yaitu Sultan Champa yang pertama. Nah, ini berarti kerajaan Islam yang awalnya di Champa itu kerajaan Hindu-Buddha, pada awal abad 14 berubah menjadi kerajaan Kesultanan Champa. Raja atau sultan yang pertama yaitu Sultan Zainal Abidin. Jadi bukan, sudah ganti nama dari Cheng Bongah dan menjadi Sultan Zainal Abidin. Jadi Sultan Champa yang di Vietnam.
Pada saat itu juga setelah diislamkan Sultan Champa ini oleh Jumadil Kubro Jamaluddin Husain yang berasal dari Timur Tengah. Ini akhirnya Jumadil Kubro setelah mengislamkan Kesultanan Champa, beliau menikahi daripada anak Sultan Champa yang bernama Raswati binti Zainal Abidin Champa pada tahun 1355 yang melahirkan anak jadi Ibrahim Zainal Akbar. Ibrahim Zainal Akbar ini sudah mulai mensiarkan Islam. Dengan singkat cerita, beliau dengan Syekh Kuro Kerawang. Syekh Kuro itu nama aslinya Syekh Hasanuddin, anak ulama Champa, sedangkan Barakat Zainal Abidin ini adalah anak Sultan Champa, Cengbonga tadi itu. Pertama mendarat di daerah Kruing. Kruing itu kalau sekarang Kerawang. Kerawang. Disitulah mendirikan Pedukuhan Kuro. Jadi pesantren Quran ya, Syekh Kuro. Di sini namanya Syekh Hasanuddin karena mendirikan pesantren Kuro. Jadi dinamakan Syekh Kuro. Syekh Hasanuddin menetap di Tanjung Kerawang dan dilanjutkan juga anak sultan yang namanya Syarif Qudratullah melanjutkan perjalanan lewat laut dan mendarat di Tanjungan Gubik. Tanjungan Gubik ini kalau sekarang disebutnya Cigubik. Orang sekarang sudah tidak tahu Cigubik itu di mana. Padahal Cigubik itu ada Merak, ya. Tanjungan depan Sangkanile, namanya Cigubik, Merak Beach Hotel. Kalau sekarang di situ, Tanjungan Gubik di situ ada apa? Tanjungan yang dari kali dari Merak, Medakse, dari Medakse itulah disitulah sebenarnya mendaratnya. Mendarat pada tahun abad awal 14, 1416-an di situ mendaratnya di situ. Setelah itu mendirikan saat itu di Cilegon masih keadaan Hindu-Buddha. Jadi masih ada kerajaan Hindu yang namanya itu kerajaan Legon Gede. Legon itu tempat kubangan apa air ya. Kalau orang sini mah kubang. Legonan Gede, jadi Legon Gede dengan raja yang pertamanya itu Raja Gedeng Wangi. Gedeng itu nama ningrat Hindu kuno ya sebelum Mataram runtuh, Mataram kuno yang di Ciamis. Nah dari situ Syekh Qudratullah ini setelah mendarat di Merak di daerah kekuasaan Raja Hindu Gede, Raja Hindu Legon Gede, dan setelah itu menikah dengan Nai Naraswati. Nai itu juga nama ningrat Hindu Gede. Kalau sekarang di Bali itu ada Ni, kalau laki-lakinya dulu Gedeng, sekarang ada Gede. Jadi Hindu kuno itu ningratnya perempuan namanya Nai, kalau laki-laki itu Gedeng. Kalau sekarang kan Ni dan Gede. Nah itu. Jadi setelah itu diislamkan, Legon Gede runtuh menjadi kerajaan Islam Legon. Ya, sudah diislamkan dan anaknya dinikah oleh Syekh Qudratullah mendirikan pedukuhan. Pedukuhan itu kalau sekarang dukuh itu kampung. Dukuh kampung, mendirikan kampung Grogol. Kenapa dinamakan Grogol? Dahulu peradaban di kita ini belum ada orang bangun rumah itu dari bata. Peradabannya masih menggunakan kayu. Yang namanya grogol itu rumah yang dibuat dari bambu bulat yang direnteng namanya grogol. Ya, di situ. Jadi Raja Gedeng Wangi itu berdiri di daerah Telagewangi, ya, dekat Danau Telagewangi di situ. Yang diaping oleh dua candi. Pertama itu Candi Dangdang yang sekarang namanya Cidangdang, dengan Candi Wuluh. Wuluh sekarang Sumur Wuluh itu. Jadi tengah-tengah itu ada rawa, itu namanya
Legon Gede, legonan yang paling terbesar di Cilegon. Jadi denah lokasi sekarang Kerajaan Legon Gede itu persisnya sekarang di Tegalwangi, di Kelurahan Rawarum, ya, Kecamatan Grogol, di Kota Cilegon. Setelah nikah dengan anaknya Raja Hindu Legon Gede, dan Kerajaan Legon Gede ini sudah diislamkan, dengan anaknya dinikah oleh Syekh Qudratullah yang bernama Nyai Naraswati, mendirikan dukuh pedukuhan. Dukuh itu kalau bahasa Cilegonnya kampung, ya. Kampung Grogol. Kenapa nama Grogol? Nama Grogol itu diambil dari nama peradaban perumahan yang dibuat dari bambu bulat di renteng, itu namanya Grogol. Karena dulu belum ada teknologi pembuatan bata. Ini ada dua. Yang pertama dari Kerawang, ya, oleh Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro. Dan di Kerajaan Legon Gede ini oleh Syekh Qudratullah. Syekh Qudratullah menetap di Grogol itu, menikah dengan Nyai Naraswati, mempunyai dua anak. Dua anak ini namanya Syekh Abdul Karim dengan Syarifah Halimah. Nah, kalau di Grogol itu dulu di kita masih ada binatang yang khas Cilegon, ya. Ada menjangan wulung sama ulejaran katanya gitu dulu mah. Yang namanya ular yang punya telinga itu binatang khas Cilegon. Sehingga pada saat itu setelah berdiri kampung Grogol, banyaklah orang yang masuk Islam di Cilegon. Berarti di Cilegon ini peradaban Islamnya lebih dulu ketimbang Kesultanan Banten. Karena saat itu Kesultanan Banten juga belum ada dan Kesunanan juga belum ada. Karena pada abad 14 ini Syekh Qudratullah itu punya bapak Barakat Zainal Alim, terus Barakat Alim ini punya adik Barakat Nurul Alim, Sultan Mesir, ya. Sultan Mesir punya anak Syarif Abdullah nikah dengan anaknya Prabu Siliwangi, Rara Santang, punya anak yang pertama Walang Sungsang, Rara Santang, dan Kian Santang. Lalu Syarif Abdullah itu menikah dengan Rara Santang, baru punya anak Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Jadi dekadenya masih tua Islam itu di Cilegon. Karena saat itu Syarif Hidayatullah juga belum lahir. Jadi peradaban Islam tertua di Banten ini di Cilegon dulu. Setelah masuk dari Campa. Nah, di Campa ini yang melahirkan yang ke Cilegon ini Syarif Qudratullah itu berdua dengan adiknya Syarifah Ranti. Namun Syarifah Ranti ini rahib, ya, artinya tidak mau menikah, karena kalau menikah katanya untuk syiarnya terganggu, ngurus suami, ngurus anak segala macam, dan rahib. Kita ambil langsung ceritanya ke Syekh Syarif Qudratullah ini di Grogol. Di Grogol itu karena daerah tandus sampai sekarang masih susah, makanya di situ ada kampung sumur menjangan. Tadi binatang khas menjangan wulung itu biasa minum di sumur di sumur menjangan itu. Makanya orang hidup harus dekat dengan peradaban, dengan air, ya. Tanpa air manusia tidak akan hidup. Jadi disitulah berkembang. Setelah itu punya anak, setelah nikah dengan anaknya Raja Legon Gede, punya anak dua. Pertama Syekh Abdul Karim, kedua dengan Syarifah Halimah. Pada saat itu juga sebelum ada Kesunanan, datanglah ahli fikih siasah, ya, dari Bukhara. Bukhara itu kalau sekarang Uni Soviet. Yaitu Syekh Israil yang dimakamkan di Gunung Santri. Ada dua di Gunung Santri, ada Syekh Soleh zaman Kesultanan. Tapi kalau Syekh Israil itu beliau adalah ahli fikih siasah. Jadi ke sini itu untuk membentuk persiapan kerajaan Islam dan kesultanan. Artinya untuk menyusun pemerintahan Islam, maka ahli fikih siasah kalau sekarang itu STPDN. Maka diyakini bahwa di Gunung Santri itu Syekh Israil itu adalah pesantren pertama tertua di Jawa. Kalau dulu di Jawa itu sebutnya negeri Jawawut, masih negeri Jawawut. Karena waktu itu orang Mataram kuno, kerajaan Mataram kuno belum percaya kepada Dewi Sri, belum menanam padi, belum makannya, belum beras, ya, belum nasi, masih Jawawut, pakan perkutut dulu. Makanya diyakini burung perkutut itu adalah burung tertua di Jawa. Setelah itu menikahlah Syekh Israil datang, ahli fikih siasah yang dari Bukhara, dari Uni Soviet ini. Syekh Israil itu anak daripada Syarif Sadli dari Bukhara.
Dan beliau ini mempunyai 2 anak setelah menikah, ya, karena itu mengislamkan daerah Hindu Peragasan. Karena di Cilegon itu ada 3 kerajaan Hindu Legon Gede, kerajaan Hindu Peragasan, yang ada kampung candi itu masih ada candinya. Yang ketiga itu Raja Hindu Kahal, ya, Tanjung Pujut itu Kahal. Jadi ada 3. Jadi kerajaan Hindu Legon Gede yang terbesar, terus juga kerajaan Hindu Kahal, terus kerajaan Hindu Peragasan, ya. Candi, kampung candi ada di Bojonegara itu. Setelah berkembang itu menguatkan Islam, Syekh Israel dengan Syarifah Halimah itu yang dinikah, maka lahirlah seorang Syekh juga yang diberi nama Syekh Kajib yang di atas Gunung Gede. Di atas Gunung Gede itu di sana mengislamkan, karena memang penduduk kita Hindu itu adanya di Gunung-Gunung Gede, termasuk juga di daerah Watulawang, Gunung Batur. Watulawang itu adalah arca persembahan zaman Hindu, ya. Maka di situ ada masih batu lawangnya itu untuk persembahan. Karena kenapa? Karena zaman Hindu itu kalau berdoa yang tempat lebih tinggi itu cepat dipercaya kabulkan oleh dewa, ya. Makanya sekarang, zaman proses Islamisasi oleh Hinduisme dan Buddhisme itu masih ada pengaruh budaya. Makanya para syekh atau para kiai yang dulu dimakamkannya di atas, karena menunjukkan kasta agar lebih dekat dengan dewa. Gitu. Zaman sekarang kan dimakamkan di tanah datar. Gitu. Nah itu. Nah, setelah saya melahirkan punya anak Syekh Kajib juga menikah, maka mempunyai anak Syekh Jamuluddin di Merak. Syekh Jamuluddin juga menikah, mengislamkan di situ, mengislamkan daerah Kahal, ya, Raja Hindu Kahal. Setelah itu punya anak 3, namanya Syekh Jalaluddin, Syarifah Afiyah, dan Syekh Roja. 3 ini. Nah, kita kembali kepada Syekh Qudratullah, kepada anak yang laki-laki Syekh Abdul Karim ini. Berkembanglah akhirnya kemana-mana sampai juga menyambut kedatangan Kesultanan Banten. Maka dalam Kesultanan Banten itu dijadikan penasehat kesultanan. Sejalan beriringnya waktu, setelah lahir Syarif Hidayatullah, menikah dengan Imas Kaunganten, punya anak Maulana Hasanuddin, dan Maulana Hasanuddin mendirikan kesultanan. Maka dari Cempa ini dihasilkan keturunan dari Cempa itu penasehat daripada Kesultanan Banten. Karena pengislam pertama di negeri Banten itu adalah dari Cempa. Beranak pinak sampai juga sekarang. Nah, jadi dari Cempa itu sampai saya ini termasuk keturunan yang ke-15. Saya Haji Nawawi bin Kiai Sahim bin Kiai Sriman bin Kiai Saman bin Syekh Samin bin Syekh Sakman bin Syekh Sa'ban bin Syekh Kujub bin Syekh Hamzah bin Syekh Putih bin Syekh Nudin bin Syekh Hamidin bin Syekh Abdul Karim bin Syekh Syarif Qudratullah bin Barakat Zainal Alim bin Jalaluddin Muhammad Alwi, terus sampai ke atas, ya, sampai Siti Fatimah. Nah, iya, sampai Siti Fatimah, sampai Rasulullah. Nah, makanya kenapa berkembang di Cilegon? Kenapa saya tertarik begitu tadinya mau obrolan saja dengan Kang Haji Khotib ini, beliau adalah penulis. Saya senang sering didiskusi, diundang ke sini. Kebetulan Kang Khotib, keluarga istri Kang Khotib itu masih juga ada ilmu Cempa yang nerap ke sini. Sampai karena orang tua saya, Kiai Saim itu juga bergabung di Al-Heriyah setelah pulang dari kuliah di Turki tahun 24 pulang. Sehingga bergabung dengan Al-Heriyah, bikin Al-Heriyah pertama di Temu Putih itu tahun 32. Karena tidak muat ruangannya, maka pindah di Jombang. Di Jombang itu pertama masih ngelepoh nih, masjid ke Langgar Gedong. Di Langgar Gedong ya termasuk muridnya abah saya itu pertama tahun 33 itu, termasuk Kiai Hais, ya, Kiai Muin tuh. Terus juga termasuk Bok Pekah, Ibu Nini Bob tuh, Sulaiman, ya. Nah, terus Bok Pekah, ya. Terus juga ada neneknya Dokter Hikmat itu, Bu Jenelah tuh,
ibunya. Iya itu terus termasuk, iya termasuk ibunya itu, termasuk juga Yailuddin. Nah itu sehingga ya keluarga Alawi Hayes, kebetulan ke Alawi juga almarhum itu santri orang tua saya, karena anak Kiai Hayes itu 3 dipercayakan sekolahnya di abah saya, termasuk ke Alawi ya. Terus satu lagi siapa yang sebelum Tofawi. Nah itu 3-3-nya Tami Tofawi itu adalah santri orang tua saya. Jadi nggak aneh saya kalau begitu ya sudah, karena Kang Haji Watip mendaki ya udah Haji, mumpung nanti keluarga ada arisan biar tahu semua. Jadi di antara keluarga yang kumpul ini termasuk juga ada ilmu campa yang diajarkan di keluarga ini. Karena kan misi dari Cina. Dari Cina, sehingga Islamnya kan dibantai habis di situ. Kayak sekarang di Filipina. Kan dulu kan daerah Islam semua itu. Kalau Filipina itu Philippine. Karena Singapura itu kan Kesultanan Mertasinga. Jadi Singapura semua dikuasai oleh Cina. Termasuk Uyghur juga sudah habis semua Islam di situ kan. Jadi Cilegon mah Islamnya lebih dulu ketimbang Banten gitu. Peradabannya lebih dahulu ketimbang Kesultanan Banten. Karena Sultan Banten mah belum lahir, bapaknya juga belum lahir. Rara Santang juga itu dinikah setelah Syarif Abdullah itu duren, udah keren, ya tidak mau nikah kecuali ketemu yang seperti almarhumah istri saya, kata Sultan Mesir. Maka waktu itu musim haji ngutus Wadia Bala tuh dari Mesir itu ke Mekah. Pasti lihat di sana ada yang mirip Rara Santang itu. Maka Rara Santang dinikah dengan Syarif Abdullah. Terus ininya juga walinya juga Kian Santang. Ya setelah pulang itu kan Santang itu diganti Abdullah Iman kan namanya. Itu. Jadi belum lahir Sultan Banten, karena Syarif Hidayatullah juga belum lahir. Jadi peradaban Islam lebih dahulu di Cilegon ketimbang di Banten. Maka kalau Banten Kesultanan, kalau Sultan kali ini kan pergerakan Islam melalui Syekh sebelum persunanan. Ini kan persiapan membentuk sunan, membentuk kesultanan. Itu jadi kerajaan Islam kan dulunya Hindu. Ratap dulu, dari didik dulu dengan saya Israel, ahli fikih siasah, ahli tata negara. Dikirimlah dulu dari Bukhara, dari Uni Soviet ini. Dikirim. Saya Israel baru lah, orang dari Mataram kuno segala macam, sekolah atau nyantri di Gunung Santri, di Kampung Beci. Kampung Beci, kenapa Wong Beci mah ayu-ayu, kulitnya merah? Itu pada basar antara Vietnam sama Bukhara Uni Soviet. Iya, makanya sing liyane merat blawuk wong Bojonegoro, tapi wong Beji itu hampir itu. Maka bikin kuehnya juga pinter-pinter itu. Itu jadi ada perpaduan antara darah Uni Soviet dengan darah ini apa Vietnam, dan itu juga Bojonegoro itu pelabuhan Cina kan, kampungnya bukan Beji dulu, Beci, kampung Cina, Beci. Makanya orang sini lidahnya orang Cilegon Beji, padahal namanya Beci. Nah itulah. Iya. Yang ini ya, apa? Jilber ya. Ya, Yanhar. Yanhar masih keluarga saya juga itu kan. Nah. Ya, Siti Rohmannya kan dari Cibeber. Yanharnya kan perpaduan Citangga sama Bojonegoro. Pemirsa, itulah penjelasan dari Bapak Mukarrom Kiai Haji Nawawi Shahim, sekilas perjalanan sejarah Duriat dari Campa Vietnam sampai ke Nusantara, sekarang Indonesia, dan bila diteruskan sampai ke Siti Fatimah Rasulullah SAW. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda bahasa untuk saling mengenal. Jadi kita ini warga dunia ini, menang-menang deh kayak ini. Darah Arab ini mancung ini. Oh alam kan. Ini juga Vietnamnya banyak, di Cina juga banyak ini. Itulah makanya alhamdulillah edisi kali ini, edisi pendahuluan, nanti akan bersambung terus. Maka obrolan hari ini adalah
mengenal nasab, mempererat tali silaturahim masyarakat dunia. Kalau masyarakat dunia saling menyadari bahwa kita bersaudara, damai dunia ini. Vietnam, Singapura, Malaysia, India, Eropa, Afrika, nggak bakal ribut. Termasuk Palestina, nggak bakal ribut. Dirongrong oleh sekutu Amerika. Insya Allah. Mudah-mudahan awal tahun baru Muharram ini, 1446 Hijriah, tadi malam hujan, mudah-mudahan Allah memberikan kesejukan hati. Semua manusia di dunia ini bersaudara. Barangkali itu edisi perdana obrolan di channel Perspektif. Mudah-mudahan obrolan berikutnya juga akan lebih detail lagi. Barangkali itu pantang terus di channel obrolan Saiki, di channel Perspektif. Mudah-mudahan ini bagian daripada penyebaran informasi yang positif bagi kita semua, agar kita membuka wawasan. Karena dalam Islam itu ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama bangsa Indonesia, dan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia sedunia. Inilah yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan edisi berikutnya lebih tajam lagi. Pak Nawawi Sahim menyampaikan perjalanan sejarah nasab di antara kita. Kurang lebihnya manusia tak ada yang sempurna. Hanya Allah lah yang maha sempurna. Kita, kewajiban kita hanya bersilaturahim, menyampaikan pesan-pesan yang positif. Barangkali itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.